Saat saya di novisiat, saya tidak pernah merasa menginginkan untuk menjadi misionaris. Akan tetapi ada satu seri buku kala itu yang sering saya baca, judulnya adalah Kisah Hidup Para Kudus dan Martir Serikat Yesus. Kisah yang sering saya baca berulang-ulang kala itu adalah terkait dengan kisah para martir Serikat Yesus di Amerika Utara. Dari para martir ini, satu nama yang menginspirasi saya adalah Santo Isaac Jogues, di mana dia adalah seorang imam Yesuit asal Prancis yang menjadi misionaris di antara orang-orang Indian Huron dan Iroquois di Quebec, Kanada. Pater Isaac disiksa dan hampir mati dengan juga beberapa jari-jarinya itu kutung, jadi setengah putus begitu ya, akibat penyiksaan dari orang-orang Mohawk yang menolak para misionaris. Namun ia berhasil diselamatkan dan akhirnya juga pulang ke tanah airnya sendiri di Prancis. Ketika ia beroleh kembali segala kesehatan dan kepulihannya, dia meminta kemudian untuk dapat kembali ke tanah misi itu, di mana ia ditempatkan bersama dengan orang Huron dan Iroquois. Kisah itu membuat saya pada masa saya di novisiat dan juga saat-saat setelahnya kerap bertanya-tanya dalam renungan saya, apa yang membuat Pater Isaac itu kembali ke tempat di mana ia menderita? Apa yang mendorongnya sehingga dia tidak jeri meskipun mengalami penyiksaan-penyiksaan yang berat? Saya sekali lagi memang tidak pernah ingat bahwa saya pernah menginginkan atau mendambakan menjadi misionaris. Namun kisah Santo Isaac Jogues bisa jadi menjadi model dalam ingatan saya tentang apa artinya menerima perutusan sebagai seorang misionaris. Orang yang membiarkan dirinya untuk tinggal dan melayani orang-orang yang berbeda kultur dan bahasa. Sebuah kondisi yang mensyaratkan kesediaan untuk melepaskan jaminan dan kepastian cara hidup, lantaran harus kembali belajar tentang cara-cara yang baru, tentang kultur dan bahasa yang berbeda, dan juga belajar untuk mengerti dan menerima perbedaan-perbedaan sebagai orang asing di antara anak-anak negeri. Ada suatu lompatan atas pengalaman nyaman dan pasti apabila hidup di tengah orang-orang di negerinya sendiri, kepada sebuah pengalaman-pengalaman baru yang bisa jadi mengandung resiko lantaran nilai-nilai hidup yang berbeda yang harus dihidupi. Mungkin kisah kematiran dari Santo Isaac Jogues terlalu berat kalau kita jadikan model hidup misionaris. Provinsi Indonesia, Serikat Yesus pada masanya juga dibesarkan oleh para Yesuit misionaris dari Eropa, dan saya dan juga kita mengenal beberapa pribadi yang secara khas menampakkan kegembiraan hidup sebagai misionaris di zaman ini. Sebut saja misalnya almarhum Pater L. Smith yang baru saja berpulang kepada kedamaian Bapa, dan juga Romo Heng, dan juga mungkin Romo Sugiri, dan mereka yang masih ada bersama-sama dengan kita. Semuanya menampakkan satu hal, bahwa mereka hidup dengan segala kegembiraan mereka untuk tinggal bersama dengan kita dan hidup penuh sebagai bagian dari kita. Mereka bukan hanya melepaskan jaminan dan kepastian hidup, tetapi juga mereka menunjukkan kesediaan untuk memberikan hati mereka bagi kita. Beberapa hari terakhir ini, dalam kesempatan mempersiapkan diri saya untuk kaul akhir, saya membaca surat terakhir dari Pater Sosa, Pater Jenderal, tentang kaul kemiskinan
yang menghubungkan motivasi terdalam dari Santo Ignatius agar para Yesuit menghayati kemiskinan, yaitu sebagai cara meniru hidup Yesus dan para rasul. Disebutkan di dalamnya bahwa kemiskinan kita itu meninggalkan warisan atau harta benda dari keluarga, pekerjaan atau bangsa tempat seseorang tinggal, tidak mengejar upah atas pelayanan yang dilakukan, menempatkan segala sesuatu sebagai milik bersama dan bergantung pada pembesar. Juga dekat dengan orang miskin dan melayani mereka. Saya secara khusus merasa tersentuh pada bagian yang menyebutkan bahwa misionaris adalah salah satu ekspresi penghayatan kemiskinan. Sebagai seorang yang mendapat perutusan sebagai misionaris, catatan semacam itu rasanya sekaligus menjadi peneguh dan pengingat bahwa sesungguhnya Tuhan memberikan rahmat besar yang layak saya syukuri. Kaul akhir dalam Serikat Yesus adalah peneguhan bahwa serikat selalu adalah ibu bagi saya, yang melindungi dan juga mengumpulkan saya sebagai bagian dari realitanya. Secara personal, bagi saya kaul akhir adalah peneguh di mana saya hidup di tempat di mana saya berada. This is the place where I belong. Kaul, terutama dalam konteks penghayatan kaul kemiskinan, adalah pilihan yang mengekspresikan jati diri dan identitas saya sebagai imam Yesuit.